Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rizal Top Channel. Oke teman-teman CPNS, hari ini saya akan beritahukan kepada teman-teman isi dari surat panggilan Latsar yang sudah saya bahas di video sebelumnya. Langsung saja teman-teman ya, kita lihat apa sih isinya. Namun sebelum melihat jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya terlebih dahulu. Di sini yang mengeluarkan adalah BPSDM atau Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Kebetulan saya dari Pemkab Banyuwangi, maka di sini pemerintah Provinsi Jawa Timur. Tapi untuk teman-teman yang berasal dari provinsi lain, mungkin kurang lebih suratnya sama ya. Jadi di sini perihalnya pemanggilan calon peserta Latsar ya, CPNS. Kebetulan golongan 3 dan golongan 2 tahun 2019. Nah, di sini ada dasarnya ya. Kemudian di surat ini sudah jelas teman-teman terkait waktu pelaksanaan Latsar ya atau prajabatan. Jadi terdiri dari 3 tahap, tahap 1, tahap 2 dan tahap 3. Tahap 1 on campus. Di sini kira-kira 21 hari teman-teman. Acara puncaknya adalah seminar atau evaluasi rancangan aktualisasi. Jadi selama 21 hari teman-teman akan dibekali teori, diberikan pengalaman terkait aktualisasi diri ya. Jadi acara puncaknya adalah seminar evaluasi rancangan aktualisasi. Kemudian tahap kedua adalah off campus. Jadi ini di instansi masing-masing, instansi kita ya. Jika kita mengajar di sekolah, maka instansi kita adalah di sekolah kita. Jadi kira-kira ini 1 bulan teman-teman. Tahap 2 ini kita ngapain? Kita melakukan aktualisasi yang sudah kita seminarkan sebelumnya teman-teman. Dan di tahap ketiga kita tahap evaluasi aktualisasi. Jadi ini melaporkan hasil dari aktualisasi kita selama 1 bulan di instansi kita masing-masing. Kemudian di surat ini juga disebutkan ada jumlah ya, di sini ditentukan ada 45 golongan 3 dan 21 golongan 2. Ini semua tergantung dari pihak yang mengundang atau dari BPSDM Provinsi Jawa Timur. Tapi kita dari Pemkab juga mengajukan atau melaporkan jumlah CPNS yang dimiliki dari Pemda tersebut. Kalau ini kemarin kita sudah bahas ya teman-teman. Jadi memang sudah ada di surat itu syarat administrasinya di sini. Ini surat administrasinya sudah ada teman-teman. Kemudian nah di sini dijelaskan juga selama pelatihan ini memang sifatnya memang sudah nasional sepertinya ya. Jadi untuk pria itu baju putih lengan panjang ini harus memiliki stok kira-kira 2 sampai 3 setel ya teman-teman. Sepatu hitam, kemudian rambut bagi laki-laki itu dipotong 1 cm dari dipotong cepak atau kira-kira panjangnya 1 cm ya. Nah, dan ini sifatnya biasanya harus teman-teman, tidak boleh. Jadi kalau kita sebelum berangkat maka kita harus potong rambut terlebih dahulu. Nah, untuk perempuan baju putih sama ya, cuma bedanya ini menggunakan, kalau cewek itu berjilbab maka jilbabnya warna putih di sini. Ini harus disediakan stok ini 2 sampai 3 setel ya teman-teman ya. Ini juga sudah saya bahas untuk keperluan pembelajaran ya, membawa laptop dan SKP atau sasaran kerja pegawai. Teman-teman nanti setelah menjadi PNS harus tahu apa yang namanya SKP ya teman-teman ya. Tapi ketika kita berangkat kita ini tidak wajib. Kemudian bagi CPNS yang hamil, di sini juga sudah diterangkan bahwasannya tidak boleh mengirim CPNS yang hamil 1 sampai 3 bulan ya teman-teman. Atau trimester awal dan 7 bulan ke atas atau trimester terakhir. Jadi yang boleh mengikuti Latsar yang dikirim oleh Pemkab adalah yang usia kandungannya trimester kedua. Ya, jadi kemudian juga tidak boleh dalam masa nifas, harus selesai. Maka teman-teman nanti ketika nama-nama yang ditentukan Pemkab sudah muncul, kemudian teman-teman yang sedang hamil masuk di dalam surat panggilan, maka teman-teman silakan
biasanya juga sudah diinformasikan bahwasannya yang hamil trimester awal dan trimester akhir itu akan diberangkatkan di gelombang berikutnya. Jadi jangan khawatir bagi teman-teman yang ketika panggilan itu masih hamil di trimester awal dan trimester akhir. Oke, di poin kelima juga di sini diterangkan bahwasannya ketika seminar rancangan dan seminar aktualisasi, jadi ada dua seminar, seminar rancangan dan seminar hasil, itu harus dihadiri mentor ya atau atasan langsung dari peserta. Misalkan guru, maka yang menjadi mentor adalah kepala sekolahnya. Dan nama itu juga sudah harus disetorkan ketika sebelum berangkat latsar, teman-teman. Nah, kemudian yang keenam, instansi asal peserta bertanggung jawab memberikan penguatan kompetensi teknis. Jadi nanti sebelum diklat yang sesungguhnya biasanya akan diberikan pembekalan dari Pemkab Pemda setempat, teman-teman. Jadi jangan khawatir, kita akan diberikan pembekalan sedikit terkait hal-hal yang akan dilakukan ketika latsar atau pelatihan dasar CPNS. Mungkin ini isi suratnya, teman-teman ya. Nah, kita lanjutkan di lampiran ini misalkan. Nah, ini kita lampirkan di sini daftar nama calon peserta dan mentor. Jadi ada terkait mentor ya. Namanya kita harus sudah tentukan siapa yang akan menjadi mentor kita. Kemudian di lampiran kedua ini yang saya bahas kemarin ya, surat pernyataan kesediaan formulir 2 ya, surat pernyataan kesediaan mengikuti latsar. Jadi di sini kita mengisi ini kemudian ditandatangani. Ya, seperti ini ya isinya ya. Kurang lebih seperti ini, teman-teman. Nanti teman-teman pasti ketika sebelum latsar akan mendapatkan file seperti ini ya. Jadi silakan diisi, ini adalah sebagai referensi saja ya teman-teman ya. Jika ada pertanyaan silakan teman-teman bertanya di kolom komentar. Mungkin cukup sekian video pada kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.